Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tio Teknoid. Kali ini kita akan menginvestigasi solar charge controller. Ini adalah solar charge controller PWM sejuta umat. Ini banyak sekali digunakan oleh para pengguna solar panel karena harganya yang murah. Dan ini kita akan bongkar dan lihat isi dalamnya. Kemudian kita akan pelajari skemanya dan sebagainya. Oke, kita akan langsung saja coba bongkar. Nah, seperti inilah tampilan dari SCC PWM sejuta umat yang harganya murah. Di bagian sini ada LCD, kemudian di bawah LCD ini ada IC untuk mengontrol sistem. Kemudian di bagian blok ini kayaknya terdapat buck converter atau penurun tegangan yang mensuplai bagian USB ini untuk pengecasan smartphone. Di bagian belakang terdapat 3 buah MOSFET yang sebenarnya ini bisa dipasangkan lagi untuk menambah arusnya. Di bagian ini adalah solar panelnya, kemudian di tengah ini baterai, dan ini bagian kanan ini adalah output. Nanti kita akan cek skema dari MOSFET ini, khusus di bagian MOSFET kita akan fokus seperti apa rangkaiannya, dan nanti kita akan lihat bentuk dari PWM-nya ya. Tapi karena osiloskop saya tidak mendukung untuk frekuensi rendah, jadi saya akan gunakan osiloskop dari mikrofon. Tapi kita tidak akan mengukur frekuensinya karena ini tidak terlalu proper ya, tidak terlalu pas kalau kita gunakan osiloskop kayak gini untuk mengukur frekuensi, karena nanti hasilnya tidak akan tepat. Kita sekedar melihat bentuk PWM-nya saja di bagian gate MOSFET-nya, entah itu di bagian sisi input solar panel maupun di bagian baterai. Oke, kita akan cek dulu. Oke, setelah saya cek, seperti inilah skema dari MOSFET yang terpasang di solar charge controllernya. Dan di sini bagian solar panel input, baterai, kemudian load. Di sini ada kemiripan di bagian solar panel dan baterai. Yang berbeda adalah di bagian load. Perbedaannya cuma di bagian drain, di sini sebagai ground, kalau di sini source-nya sebagai ground. Dan bentuk PWM-nya ini kelihatannya dia berpasangan, dalam artian kalau ini dati cycle-nya 20%, di sebelahnya ini 80%. Jadi saling mengisi. Nah, gambarannya seperti ini ya. Kalau di sini dati cycle-nya kecil, di sini dati cycle-nya besar. Begitu juga sebaliknya. Pada saat baterai kondisi low, masih low, maka kita tidak akan melihat yang namanya PWM. Dia akan berbentuk seperti DC ya, arus tegangan DC. Tidak ada gelombang atau PWM sama sekali. Dia akan kelihatan PWM kalau misal baterainya dicopot atau SP-nya dicopot. Di sini ada salah satu yang terpasang, itu baru kita bisa melihat gelombangnya. Atau pada saat baterai dalam kondisi sudah mulai penuh ya, kita akan melihat PWM-nya menggunakan osiloskop. Tapi karena osiloskop yang saya gunakan tidak proper, saya menggunakan buatan ini, menggunakan jack audio mic.
Jadi kurang proper untuk membaca frekuensi. Sekedar kita melihat bentuk gelombangnya saja ya. Oke, thank you. Bagi yang penasaran, seperti inilah bentuk dari PCB atau komponen yang ada di dalam SCC sejuta umat ini. Thank you sudah menonton. Jangan lupa di-share jika ini bermanfaat.